Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang kami hormati Shahibul Bait, keluarga besar dari almarhumah Wan Amah binti Bapak Mani, Om Mani, di antaranya keluarga beliau, putra putri beliau yang saya kenal cuma Abah Haji Yaya. Mohon maaf jika saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Begitu pula yang kita muliakan, yang kita hormati guru-guru kita di antaranya Al-Mukarramun Ki Haji Samsudin SPDI, Al-Mukarramun Ustaz Edward bin Kiai Haji Abu Bakar, Al-Mukarramun Ustaz Haji Tohir, dan juga yang kami hormati Al-Mukarramun orang tua saya, guru saya, Bapak Ustaz Haji Husain, Majlis Pimpinan Majlis Taklim Al-Husain, Majlis Zikir Al-Ikhlas, dan juga yang kami hormati orang tua saya, Bapak Haji Tom, dan juga Om Daliman Ustaz Mustika Adi dari Kalimantan. Alhamdulillah dari Kalimantan datang kemari. Alhamdulillah, jauh banget. Dan juga yang kami hormati guru saya Ustaz Abdul Rahman Saleh, Bapak Rodi, dan semuanya mohon maaf yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Puji-pujian teruntuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Salam dan sholawat semoga tercurah melimpah selalu kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin bapak-bapak sekalian yang saya hormati, tentunya mungkin sudah bosan ya Bapak Nyentong ya. Semalam saya ngisi 3 hari di situ di tempat almarhum Bapak Kosim. Kemudian malam ketiga di sini juga saya ngisi. Mohon maaf tuan dulu ya, dulu ini sedikit mohon maaf. Bahwa pada malam ini kita diundang oleh Shahibul Bait, Abah Haji Yaya dan keluarga besarnya adalah dalam rangka 40 hari kita doakan Ibu Namah binti Sian Koksian binti Main, binti Main. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di sini, doa-doa kita kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya buat almarhumah, tentu orang tua kita, nenek kita yang telah meninggal dunia, semua kaum, semua kedapatan. Insya Allah sekali lagi bahwa 40 hari kita mengenang orang yang telah meninggal. Ketika kita mengenang orang yang meninggal, tentunya keluarganya ingat, tetangganya ingat, maka disinilah pentingnya
bahwa kita mengadakan 40 harian adalah untuk menimbulkan ukhuwah Islamiyah. Dengan kata lain, 40 hari adalah menyambung tali silaturahim dan silaturahmi. Mungkin kalau nggak datang kemari, saya nggak ketemu dengan bapak-bapak sekalian. Ketika kita 40 hari, kita bisa ketemu, kita bisa bersalaman. Sebab kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika di antara dua orang Muslim berjabat tangan keduanya, maka dosanya semua dihapuskan oleh Allah di antara keduanya. Bahkan ketika sudah pindah dari majlis itu, maka dosa-dosa di antara keduanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pentingnya kita merayakan 40 hari, terutama silaturahim. Apa itu silaturahim? Yang hubungan dengan darah, anak, keponakan, kemudian cucu-cucu, semuanya. Mereka kumpul mengadakan 40 hari, kemudian mengundang para guru-guru, kemudian kita baca doa bersama. Ketika orang tua kita meninggal, ini bonus segede banget ya. Ehonnya diturunin bisa. Turunin dikit dah. Dikit. Harga dikit lagi. Ehonnya. Udah ya, ketika orang tua kita meninggal, semua saudara-saudara yang sekandung, saudara-saudara yang sedara, mereka kumpul semuanya. Mereka ingat akan jasa-jasa orang tuanya, jasa-jasa neneknya. Kita akui ataupun tidak kita akui bahwa kita bisa seperti ini berkat orang tua kita, baik langsung maupun tidak langsung. Apalagi orang Bojong Jati Makmur, saya tahu. Saya juga orang Bojong, saya orang Rawabacang. Tanpa bekal dari orang tua kita emang punya apa? Nggak punya apa-apa. Terus terang, pribadi saya, bukan saya ini ya, nggak sanggup saya beli tanah. Ketika rumah saya dikasih ukurannya 600 meter. 600 meter kali 3 juta umpama. Berapa? Banyak ya? Hah? Dari mana duit sekian itu? Se-mm begitu. Ini bekas jasa orang tua kita, udah kita dikasih tanah 600 meter, dikasih kontrakan lagi, dikasih kebun yang kosong. Ya Allah, itu berkat jasa orang tua kita. Ketika kita ngadain 40 hari, ini silaturahim antara keluarga besar dari almarhumah Ibu Nama binti Ma'in, luar biasa ini. Namun ketika ngadain 40 hari, Pak Yayan bilang aja sama saudara ya, nggak usah lu berapa, nggak usah, biar aja dia sadar apa enggak. Tiba-tiba dikasih kontrakan banyak, tiba-tiba datang ke rumah kita, ya, saya punya duit cuma 50.000. Jangan diomelin, jangan punya duit segitu. Kadang-kadang kita mohon maaf nih, begitu pelitnya kita sama orang tua kita. Orang tua kita mohon maaf sekali lagi, ketika kita dikandung oleh orang tua kita. Bahkan pernah saya coba. Saya mah nggak akan ngomong tanpa saya praktekin. Ceritanya tas saya taruh di depan, saya isin kelapa, saya gotong-gotong tuh kelapa di perut saya. Buat berapa jam saya? Ibu kita mohon maaf ketika mengandung kita, kondangan dibawa, nggak pernah ditaruh itu kandungan. Mau ke pasar dibawa, mandi dibawa, tidur dibawa. Luar biasa capeknya orang tua kita kepada kita. Ketika lahir antara hidup dan mati. Ketika mati, itu adalah orang tersebut adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahalanya sakit ya usai dua. Cuma orang kampung kalau mati beranak, ada kuntilanak tuh. Orang kampung lagu. Iya, biasanya begitu tuh. Tanya orang-orang dulu. Kalau orang mati beranak katanya apa? Beranak.
ada kuntil anaknya, tanya aja Bang Rodi itu mah Seratul Rahman. Padahal orang yang mati beranak, mati melahirkan adalah syahid. Nah, ketika kita dilahirkan manusia itu, saya katakan sekali lagi, lebih hebat kebo, lebih hebat ayam, lebih hebat kambing. Ketika ayam keluar dari telurnya, bisa matok. Bisa matok ayam dari telurnya, habis keluar. Bisa. Kambing bisa makan rumput. Kemudian kerbau bisa semua. Coba kalau manusia ketika sekali lagi lahir bisa apa manusia? Makanya kata Allah dalam Al-Qur'an, Innallaha apa? Wallahu yahya min butunikum ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Terima kasih guru. Kadang-kadang kita lupa juga. Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita. La ta'lamuna syai'a. Kita tidak tahu apa-apa. Seandainya manusia dilepaskan begitu saja, disemutin, mampus kita. Kalau pitik biasa makan, kebo bisa makan, tapi manusia inilah bekas jasa-jasa orang tua kita, nggak akan terungkap apapun. Pernah saya baca dalam kitab Diratul Masihin, itu ada seorang bercerita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang bercerita, ya Rasul, saya masih punya ibu. Emang kenapa? Udah saya kasih duit, udah saya belanjain, masa aja cerewet, nenek, gitu katanya. Nenek tuh cerewet banget, bawel banget. Apa kata Rasulullah? Udah kamu rawatin, andai kamu punya daging diseset, kemudian tinggal tulang saja, dagingnya kamu berikan makan buat orang tua kamu, nggak akan kebalas jasa-jasa orang tua kamu. Begitu Rasulullah. Nggak akan kebalas. Inilah orang tua kita. Tapi kadang-kadang kita mau 40 hari apa mau haul aja kagak. Padahal kita mohon maaf orang tua kita ketika lagi makan, anaknya minta dikeluarin nggak tuh di mulut? Dikeluarin. Dilepain lagi, dibagi buat anaknya. Apalagi orang dulu kita tahu zaman susah. Orang tua kita cemil-cemil, anaknya belum makan, anaknya ditinggalin. Kemudian kalau orang dulu mohon maaf mau masak, mesti motong dulu. Habis motong, gabahnya digebuk-gebukin tuh, diiles-iles. Iles-iles ya? Berarti ya kata orang itu berarti orang dulu tuh ya. Diiles-iles, kemudian gabah dijemur. Setelah dijemur baru ditumbuk. Dulu mesin di zaman saya masih kecil, itu nggak ada ditumbuk pakai alu tuh, bertiga orang kompak itu jebret bisa aja tuh. Teratur itu luar biasa. Tuh di alu tuh gebrak lebuk bertiga padahal. Kemudian ditampi baru masak. Kalau sekarang kita kan mohon maaf, makanya ibu namanya udah bahagia. Kalau dulu dia mandi mau nimba dulu. Kalau sekarang dulu nimba macam-macam, pakai bandul, pakai kerekan, pakai kompak. Kalau sekarang tinggal pencet, tinggal putar keluar. Mau masak tinggal colokin mateng. Kan udah bahagia berarti ya. Iya, kalau dulu mah waduh, mau masak mesti numbuk dulu, mesti ya Allah. Kalau dulu pakai dandang, ngaronin, segala macam, pakai kayu dulu. Anak-anak disuruh nyari kayu. Kalau nggak ada kayu kagak masak. Orang tua ngampakin kayu, nyari akar. Buat siapa? Buat anaknya kita nih. Kemudian ketika orang tua kita meninggal, kita nggak ingat sama sekali. Udah dikasih kontrakan, kemudian ngadain sahur, ngadain 40 hari. Coba datang nih bang, saya nyumbang 50.000. Jangan jadi marahin. Udah bilang, alhamdulillah neng, lu punya duit, alhamdulillah ya. Biarin dah, gue beliin kecap buat anuin daging. Kali 50.000 kalau nggak ada kecap berarti nggak jemur daging. Lu ngasih kecap, alhamdulillah tuh coba. Kalau udah nggak ngasih, bilang ngasih buat kecap ya neng ya. Jadinya kan kita jadi jemur tuh. Nggak usah makin marah. Lu bagaimana pikiran lu di mana neng? Kita begitu. Lu kontrakan dibagi, apa dibagi? Masa pas nyumbang 50.000 dapat apa? Ya, itu mah udah kali datang lagi ada kita dah.
Udah kagak datang lagi dari kata gitu. Makanya ketika 40 hari saat ini kita kenang jasa-jasa orang tua kita kepada kita. Nih Pak Haji Yayan dengan keluarga besar dari almarhumah mengadakan 40 hari agar dikenang, dibacakan doa. Kalau masalah persoalan nenek-nenek cerewet. Sekali lagi bukan cerewet begitu. Kita sering saya bilang waman nu'ammirhu nunakishu fi khalqi afala yaqilu. Ketika orang makin tua akan dikembalikan kepada asalnya. Dan nanti kita ini akan dari nol akan kembali kepada nol. Bukannya cerewet. Dulu bagaimana kita masih bayi, emang kagak cerewet. Minta ini kagak dikasih nangis, minta itu nggak dikasih nangis. Kalau emang udah nenek-nenek, wa man nu'ammirhu nunakishu fi khalqi afala yaqilun, dikembalikan kejadiannya. Ingat kita ketika masih kecil, merengek-rengek, kita nggak tahu orang tua kita punya duit, kita minta dibeliin sepeda, kita minta dibeliin motor, kita pengen nikah, pengen kawin, pengen punya rumah, kita merengek-rengek dari orang tua kita. Kemudian saat ketika tua, ya saya ngalamin, orang tua saya masih hidup nih, udah kagak ada zamannya ada orang tua saya, nggak ada zamannya udah orang tua saya. Tadi saya biasa sholat habis isya di masjid, kemudian dari masjid saya salaman dulu, kemudian saya pergi. Mau kemana lu? Mau kemana lu? Saya bilang, nih saya mau 40 hari diundang sama Wah Adi nama orang Bojong, kenal nenek, kenal, kata dia begitu ya, kenal kata dia. 40 hari meninggal. Biasanya saya mohon maaf kalau mau pergi-pergian dulu kagak pamitan, sebab kalau saya pamitan saya dibentak. Saya yakin orang tua kita, mohon maaf, setua kita, walaupun kita punya cucu, tapi orang tua kita masih ada, yakinlah kita akan dimarahi orang tua kita. Sebab orang tua kita mengatakan kita tetap bocah walaupun kita sudah punya cucu. Orang tua. Jangan makin marah, jangan makin kesinggung. Jangan katakan misalnya orang tua saya kagak adil sama saya. Saya bilang, lu aja yang manyun. Tes. Sama adil deh. Emang suhu udah kali ya. Berarti ya. Tes. Mati dari sini. Ini mati dia. Ada salah. Ini lepas sisinya. Ya, saya tunggu saya minum dah. Panas. Emang kali kekencengan, kali kaget speaker juga saya ngomong. Nggak boleh putus. Tes ya. Tapi di mana sih ngomong? Domelin. Tetap aja kita dimarahin, tetap kita anak dia, tetap aja kita masih bocah. Kembali lagi nanti manusia akan menjadi nol. Mohon maaf, ketika kita masih kecil apa kita punya gigi? Enggak, nanti tua pun kita enggak punya gigi. Kita masih kecil dipakaian oleh orang tua kita. Suatu saat nanti ketika kita sudah tua, orang lain akan memasukkan pakaian ke dalam diri kita. Dulu kita pengen berjalan, dituntun oleh orang tua kita. Boleh sangat jadi nanti kita pun dituntun oleh orang lain. Dulu kita makan disuapin oleh orang lain. Suatu saat pun kita akan disuapi oleh orang lain. Inilah kehidupan, makanya jangan sok-sok aja. Jangan bilang katakan orang tua saya kagak adil sama saya. Dia mah sayang sama dia, sayang sama dia, enggak. Cuman kelakuan kita aja kadang. Orang tua mah semua sayang. Kagak ada yang kagak sayang sama anaknya. Semua rata dikasih sayang. Cuman mungkin kita aja yang lawan orang tua kita. Yakinlah bahwa kehidupan kita akan berbalik. Dulu kita melawan orang tua kita, suatu saat pun orang anak akan melawan kepada kita. Pasti. Dan kita rasakan ketika kita jadi orang tua. Dulu bagaimana kita membentak orang tua kita. Ketika kita dibentak oleh anak kita. Masya Allah. Sakit yang sangat luar biasa adalah ketika anak membentak diri kita. Itu yang paling sakit. Itu yang paling sakit.
Itulah paling sakit. Amin. Iya tuh pokoknya. Nah kalau kita lihat kembali lagi, inilah jasa-jasa orang tua kita. Makanya apa? 40 hari ada timbul rasa silaturahim, saudara sama saudara akur. Kadang-kadang ketika orang tua kagak ada, kita khawatirkan, mohon maaf. Akhirnya apa? Anak-anaknya pada berantem. Apalagi 40 hari. Kalau orang dulu ditungguin tuh 40 hari. Setelah 40 hari gandanya dibagi-bagi. Kalau ada. Kalau kagak ada, Udah begitu. tapi pada kenyataan mohon maaf, kalau memang ninggalin warisan 3 hari bagikan. Jangan bilang begini, lah baru 3 hari udah rame. Bukan. Kalau warisan sekali lagi harus segera dibagikan. Bukan berarti bang 3 hari orang udah mati bagi-bagi warisan. Bukan segera, bukan apa-apa. Warisan itu adalah tanah. Ini rumah terdiri dari tanah. Kalau ditempatin adik kita tuh tanah makin lama nempel ke dalam dirinya. Bukankah manusia diciptakan oleh Allah? Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Allah menciptakan manusia dari saripati tanah, min turab dari tanah. Ketika tanah kita tinggalin, kekelan kita. Tuh. Misalnya mohon maaf nih, rumah orang tua kita ditinggalin sama saudara kita. Lama udah. Kagak ada yang berani, udah dia munyain sendiri. Orang yang begitu nanti akan kesedot ke dalam tanah. Nah, kita ngeri banget ya. Orang yang ributin tanah kesedot pasti ke dalam tanah. Mohon maaf ya, bukan umur, memang umur sih. Umur tergantung oleh Allah. Tapi kalau udah yang ributin ngambil tanah, udah deh coba aja bang, ributin praktekin dah. Kalau kagak buru-buru mati kita bener. Tanah sejengkal pun. Makanya apa? 40 hari silaturahim, akrab dengan dengan saudara-saudara semua, kumpul dengan ponakan, kumpul dengan sepupu-sepupu semua. Ini jasa-jasa orang tua kita. Jangan bilang orang tua kita nggak adil sama kita. Emang kita juga yang brengsek sebetulnya. Kenapa? Orang tua kita nggak simpati kepada kita. Kita yang lawan. Padahal orang tua biasanya luar biasa. Makanya apa, sekali lagi orang tua, sekali lagi nih ya, kalau udah orang tua nggak ada, kita ribut antar saudara, sekali lagi peradaban apapun yang kita bangun akan hancur. Apapun yang kita bangun, peradaban hancur semua. Kerajaan emang kagak satu saudara itu, saudara semua dibagi ini, iri ini, akhirnya apa? Perang saudara, perang parek-rek. Di zaman Majapahit itu saudara sama saudara perang. Makanya apa? Kalau saudara sama saudara ribut, bangun peradaban apapun gak akan berhasil. Maka kita saling ngalah aja. Kadang ketika orang tua nggak ada kan nggak ada figur ya. Nggak ada figur, kita nanya sama orang tua kita. Kalau kita pada ribut sama saudara ya wajar ya Pak Haji ya, Pak Jintong ya. Iya Pak Haji ya. Kalau kita berantem sama saudara ribut-ribut dikit, nah itu adanya kita ngomong. Apa sih lo ngomongin? Apa sih lo ributin tuh? Lo biar kita aki-aki juga mohon maaf. Kalau masih punya saudara tetap aja masih berantem. Kadang-kadang yang persoalan apa? Kita lebih sayang kepada bini kita ketimbang orang tua kita. Mohon maaf. Udah dicontohin di zaman Rasulullah Alqamah bagaimana? Bagaimana ibunya ketika Alqamah, Masya Allah, di dalam kitab itu dijelaskan Alqamah nggak pernah ketinggalan berjamaah dengan Rasulullah. Ketika mau sakatul maut, cengap, kemudian nggak bisa mengucapkan kalimat kalimatillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nggak bisa mengucapkan kalimat itu. Kemudian ada laporan, kemudian dilihat betul ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah datang ke rumah Alqamah. Ketika Alqamah ditanya istrinya bagaimana, apakah Alqamah masih punya orang tua? Punya. Kata Rasulullah, jemput orang tuanya. Apa kata orang tuanya? Anak gua nggak punya anak namanya Alqamah, gua najis, begitu bahasanya. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Kalau orang tua udah kata najis anaknya,
nggak punya anak, masa nggak punya anak? Ya Allah, ini kita bahaya saudara. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Ya Allah. Kemudian apa? Ibunya nggak memaafkan Alqamah. Apa kata Rasulullah? Cari kayu bakar, kumpulin kayu bakar. Kemudian ibunya lihat, buat apa ya Rasulullah? Buat bakar nih Alqamah. Masya Allah. Sebab buat apa dia ibadah? Nanti kalau dia kagak dapat ridho dari ibunya, masuk neraka. Kita bakar sekarang, kita hukum sekarang. Apa ibunya nggak tega? Ya Rasulullah, jangan. Baru mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu. Kadang-kadang kita ribut sama saudara, ada bini kita, nih bini biar keluar, biar jangan sampai dah ikut-ikutan. Tapi bagaimana ya? Kita lagi baik-baik sama saudara kita, tiba-tiba saudara kita punya lagi rezeki, kita diajok-ajokin. Akhirnya apa? Kita lagi berantem dah. Pokoknya kalau mau saudara mah akur, so kaya apapun saudara kita, nih sekaya apapun saudara kita ya Bang Juin ya. Bang Juin ada? Ada. Iya, saudara Banyak. kaya apapun saudara kita, kalau kita beliin rokok mah dia girang, ingat terus, ya Allah adik gua ide beliin gua rokok. Coba kalau misalnya mohon kita nyambung nih sama abang kita kaya, kita orang susah, orang belangsak, cuman kita bawa rokok sama pisang ambon, nebang di kebun kita, nebang dulu kita bawain dah tuh. Assalamualaikum. Lu main, gitu kan ya? Ya ini bang, saya nebang pohon pisang ambon, benar dia matang 100 saya bawa ke rumah abang. Oh alhamdulillah. Tuh abang kita ngomong mobilnya, nek, adik gua datang tuh bawa pisang ambon, beliin rokok lagi. Tolong ada beras karung kasih dia bawa pulang. Oh, coba itu. Bawa pisang dapat beras karung. Lah enak. Kenapa? Akur sama saudara. Kalau kagak akur, ngapain dibeliin rokok dia? Yuk kaya. Sekaya-kayanya orang, sekaya-kayanya abang kita kasih rokok. Dia keingetan terus kalau dia ngerokok tuh. Udah nyambung, makanya 40 hari silaturahim timbulkan. Sekali lagi, agar apa? Kita jangan pada ribut, jangan pada ini ya Allah. Kalau mau dikenang oleh orang kok, misalnya Wanamah ini, kemudian diadakan haul, diundang orang yang banyak, itu tetangga-tetangga pada ngeliat. Ya Allah, pengen kalau gua nanti kayak begitu kali ya, dikumpulin saudara-saudaranya, ini mah kagak ada. Roakan juga ogah. Nah, roakan juga ogah. Kalau haul, kumpulin saudara, panggil ulama-ulama, ingetin jasa-jasanya. Kemudian kalau ruangan, itu sifatnya pribadi. Rumah kita masing-masing artinya apa? Ketika nanti tuh, ini ruangan, kita ruangan. Ini kan kita rame-rame nih, kalau 40 hari, saudara-saudaranya. Nanti kalau kita ruangan, kita sendiri-sendiri. Tujuannya apa? Ketika kita nawaitu buslamin awali syahri Ramadhan, hadis sanati lillahi ta'ala. Kita mandi tuh. Setelah kita mandi, kemudian kita datang ke masjid, ruh orang tua kita di bulan puasa itu dibebaskan oleh Allah. Kita mengadakan ruangan, berarti kita gelar karpet buat orang tua kita. Silakan masuk ke rumah kita. Ibaratnya apa? Kalau orang tua lagi main ke rumah kita, lampu terang, kemudian pintu nggak digembok, kemudian lihat cucunya, kan bisa masuk. Itulah ruangan. Tapi orang yang ngadain ruangan, rumah dikunci, kemudian gelap, nggak disambut, nggak ingat disantu orang. Akhirnya apa? Tuh orang tua kita balik lagi. Ya Allah, mana kita ada keberkahan di situ. Ini jangan-jangan banget bulan roahan, sama roahan kan ya bulan roah, kemudian ke kuburan. Kata gurunya, lu jangan lupa bawa Yasin, begitu ya. Bawa Yasin, ayo nyari nama Yasin di mana aja. Terus ada Yasin dibawa ke kuburan. Lu udah bawa aja, udah tuh saya bawa Yasinnya. Lah, kan bukan maksud begitu kata guru. Bacain surah Yasin, bukan bawa Yasin. Yasin udah segawat tuh kata kuburan kan kayak orang gitu. Nah artinya apa saudara? Kalau kita 40 hari timbulkan rasa silaturahim, saudara, biar pada akur. Kalau pada akur, ini pelajaran buat kita, mohon godaan yang luar biasa. Mohon maaf, saudara kayak orang lain, sebut orang lain kayak saudara. Tuh, kehidupan kita kadang-kadang seperti itu. Ada orang saya tanya, emang apa sih lu jadi nyari pinjaman ke orang lain? Kan saudara lu kaya, ngapain dia sama ibu kumat tuh? Gimana saudara? Ada apa itu?
Nah itu kan orang sini bener Ustaz Tohir, Pak Haji Tohir, bener ya Allah. Ya. Kadang-kadang ada seperti itu. Untung bukan orang sini. Orang sini mah Jati Makmur, tinggal rumah mah. Oh, kayak gitu ya. Sementara dia. Nah ini makanya sekali lagi dengan adanya 40 hari kita kena jasa-jasa orang tua kita atur kepada saudara-saudara. Terakhir saya cerita. Terakhir jangan sampai kita ribut sama saudara. Sebab kalau ribut sama saudara sekali lagi 3 hari kita ribut sama saudara akan bau surga. Ya. Ini kalau udah lama-lama udah datengin abangnya, gue sama kayak gengsi. Salaman cium tangan abang kita biar bagaimanapun abang kita pernah nyebokin kita, pernah gotong kita. Benar pernah segala macam lah abang kita. Ketika kita jatuh, ketika kita dijitak orang lain, abang kita yang belain. Pas udah tua lu jangan main ambek-ambek kan sama saudara lu. Jangan sampai yakinlah abang kita, empok kita pernah nyebokin kita, pernah gendong kita, pernah nuntun kita, pernah ngajak makan kita. Sekali lagi, makanya apa? Kita ribut sama saudara 3 hari dan diampuni dosanya oleh Allah SWT. Makanya pernah nih kejadian. Ada seorang kaya, dia kagak percaya sama anaknya, Gus Edward. Gak percaya anak sama istrinya. Karena biasa dia menaruh uangnya itu kepada orang kepercayaan. Suatu saat, suatu hari dia lagi pergi haji. Kemudian hartanya dititipkan kepada orang kepercayaan itu. Orang itu alim, orang itu dapat dipercaya. Akhirnya berangkatlah haji. Setelah berangkat haji, hartanya dititipkan kepada orang alim itu. Kemudian setelah pulang, kemudian dia datang ke orang alim itu. Kemudian ditanya sama anaknya, "Toh, bapak lu nitip salam enggak? Wasiat enggak? Kalau saya menitipkan hartanya ke orang tua kamu?" Apa enggak? "Enggak, bapak." Masya Allah, rabakan tuh orang. Duitnya banyak disimpan. Kemudian apa? Nanya sama istrinya pun tidak tahu. Ini bagaimana duit saya? Akhirnya datang lagi ke Mekah, ditanya kepada orang alim. Wali Allah, dia bilang apa? Kamu datang ke sumur Zamzam, ke tepi sumur Zamzam. Groin udah di sini sekian jam. Orang yang udah mati groin di situ. Kemudian digeroin kagak nongol. Balik lagi itu ke ulama Mekah. Apa dia bilang? Kamu pergi ke Yaman, ke sumur Barkut. Ke sumur Barkut. Kata orang alim di Mekah ini. Kenapa? Kata kamu orang alim, kok kamu panggil situ dari jauh? Kalau memang kagak jauh, coba ke sumur Barkut di Yaman. Akhirnya digeroin nongol. Ya Allah. Orang yang meminjamkan yang tadi percaya kepada orang yang alim ini ditanya, kenapa kamu seperti ini? Kamu orang alim, kamu orang dapat percaya. Kemudian apa? Ditanya, harta saya disimpan di mana? Dibilangin, simpan di sini, simpan di sini, simpan di sini. Kemudian, kenapa kamu seperti ini? Apa dibilang? Saya masih punya adik perempuan. Kenapa dengan adik perempuan kamu? Saya putus areng, patah areng. Saya benci kepada adik saya. Tolong sampaikan maaf saya kepada adik perempuan saya. Saya tolong minta maafin saya ke adik saya. Akhirnya apa? Dia cari hartanya ketemu, kemudian dicari itu perempuan, kemudian ditemuin. Apa kata perempuan itu? Enggak, gua nggak punya abang dia tuh. Mungkin udah kesal banget kali ya. Itu mau saudara. Udah 4 pangkat udah punya saudara. Kemudian orang itu cerita bahwa abang kamu itu orang alim, abang kamu orang yang dipercaya. Tolong maafkan. Akhirnya apa dia cerita itu anak perempuan itu nangis, adiknya nangis. Kemudian kata dia, saya maafkan abang saya. Masya Allah. Itu dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 40 hari tujuannya adalah kita akur kepada saudara. Al-Fatihah.